Orang-orang PBNU sekarang kemana waktu Rizik Sihab menghina Gus Dur? Nggak ada kan? Kenapa baru ngomong sekarang? Kemudian setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan. Itu solusinya harus bersikap adil. Seperti Dr. Ribut tadi. Perdamaian itu terjadi kalau ada keadilan. Kalau nggak ada keadilan, ya orang saling bertahan, menyerang balik gitu. Di sini NU, PBNU terutama gagal sebagai wasit. Dulu kan saya sudah bilang ke Roy Saam, nggak perlu percaya saya, tapi juga jangan percaya sama Robito. Buatlah tim pencari fakta untuk mencari kebenarannya. Itu sikap ilmiah. Dicari faktanya, baru diputuskan. Setelah diputuskan, baru kita damai lagi. Tapi setelah 3 tahun, PBNU diam saja. Itu kewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan itu bersikap adil gitu loh. Tapi sementara ini kan diem aja. Kiai-kiai pribumi dihina, diem aja. Masalah yang yang diperjuangkan oleh PWLS ini terukur. Ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih. Jadi mafsadah dari agenda yang struktural, masif, ya, hegemonik dari Pak Alawi itu memang harus dicegat, dihalau. Jangan sampai akumulasi kebohongan itu dianggap sesuatu yang benar. Saudara sekalian, PBNU blunder parah terkait dengan surat edaran yang selama ini beredar, saudara sekalian, di mana di poin keempat itu yang membuat pro kontra banyak kiai-kiai di Nahdien akar rumput, saudara sekalian. Dan pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kritik pedas daripada Dr. Sugeng, lalu kemudian Dr. Ribut, lalu kemudian yang terakhir yaitu Abah Setu, saudara sekalian. Bagaimana para pakar ini mengomentari isi dan substansi daripada surat edaran PBNU ini, saudara sekalian. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Apa maksudnya NU itu dengan kita sebagai landasan berpikir gitu ya? Kalau Nahdlatul Ulama, namanya aja kebangkitan ilmuwan. Ya harusnya landasan berpikirnya itu ilmiah. Ilmiah itu kan kerja sistematis mencari kebenaran, mendekati kebenaran, dan harus berani itu. Kemudian nomor 2, hendaknya perbedaan yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana. Ngomongnya itu harusnya sebelum polemik nasab ini. Telat kalau ngomong sekarang. Kita sudah dicaci maki segala macam itu. Kemudian nomor 3, setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. Itu juga telat. Di Banyuwangi itu sudah ada yang dibunuh oleh Habib. Seperti itu kemana NU melindungi Nahdien? Sekarang tuh fasenya fase kuratif gitu ya. Fase kuratif. Seperti orang-orang PBNU sekarang kemana waktu Rizik Sihab menghina Gus Dur? Nggak ada kan? Kenapa baru ngomong sekarang? Kemudian setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan. Itu solusinya harus bersikap adil. Seperti Dr. Ribut tadi. Perdamaian itu terjadi kalau ada keadilan. Kalau nggak ada keadilan, ya orang saling bertahan, menyerang balik gitu. Di sini NU, PBNU terutama gagal sebagai wasit. Dulu kan saya sudah bilang ke Roy Saam, nggak perlu percaya saya, tapi juga jangan percaya sama Robito. Buatlah tim pencari fakta untuk mencari kebenarannya. Itu sikap ilmiah. Dicari faktanya, baru diputuskan. Setelah diputuskan, baru kita damai lagi. Tapi setelah 3 tahun, PBNU diam saja. Itu kewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan itu bersikap adil gitu loh. Tapi sementara ini kan diem aja. Kiai-kiai pribumi dihina, diem aja. Budaya cagar budaya diubah, diam aja. Kita nggak pernah mendengar tuh PBNU bersikap bagaimana nisannya Sunan Ampel berganti daripada aslinya, padahal itu merusak merusak undang-undang cagar budaya. Nggak ada suaranya sampai sekarang. Sunan Muria juga, Pak Sugeng. Nah makanya itu. Jadi apa yang dikatakan PBNU itu telat semua. Sekarang itu fasenya kuratif. Bagaimana mencegah lebih buruk dan berdamai kembali. Satu-satunya jalan yuk Basul Masail. Berani nggak? Dulu tuh udah tahun berapa ya, hampir jadi itu. Disabotase oleh beberapa pengurus NU itu. Kemudian hendaknya setiap fungsionaris, pengurus istiqomah dalam disiplin organisasi, dengan Ba'iyat Jamiah. Menurut saya Ba'iyat dengan ilmu itu tinggi, derajatnya tinggi ilmu.
bayat tuh nggak boleh melanggar ilmu. Wong ilmu itu mencari kebenaran, lo bayat salah ya dikoreksi. Itu menurut saya lo ya. Kecuali kalau sumpah terhadap negara lain cerita. Terus apa ya? Saya rasa itu aja. Kritik terhadap instruksi yang telah disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai institusi keulamaan. Karena NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi jantungnya itu adalah ulama itu sendiri. Sebagai warasatul anbiya, ya tentunya warasatul anbiya di sini adalah ya siapa lagi yang berjasa di Nusantara kecuali Wali Songo, ya. Itu yang tidak boleh dianggap sepele. Sehingga ketika ada instruksi itu dan kita mencermati baik-baik, itu kan ada upaya PBNU untuk menjadi muslih ya, islatu dzatil bain, seperti ingin mencoba untuk tidak mendukung satu sama lain. Ya, karena larangannya itu di samping bergabung dengan PWI LS juga dilarang untuk bergabung dengan yang berseberangan dengan PWI LS. Walaupun yang ya mungkin dianggap agak sedikit miss ya, ketika ada kata-kata dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ini yang ada hal yang ingin saya bahas di sini. Itu yang pertama, ada 4 poin. Ya, adalah takaluf, ya. Keputusan yang di situ mengandung sikap yang takaluf, yang berlebih-lebihan. Ya, ketika menyebut PWLS sebagai ya sebutlah sebagai institusi yang selalu mengajak pada permusuhan, itu adalah dalam konteks ini adalah takaluf, berlebih-lebihan. Apalagi ya anggotanya juga orang-orang Nahdlatul Ulama. Anggotanya adalah orang-orang yang memiliki basis kultural keagamaan. Yang sama-sama mereka adalah ingin melanjutkan perjuangan Wali Songo menegakkan agama di Nusantara. Yang kedua, itu ada semacam takolub ya. Takolub itu dari kata kolbun. Hati itu kan disebut kolbun karena sifatnya berubah-berubah, berbolak-balik. Adanya seperti pertimbangan yang terbalik. Bagaimana pertimbangan yang terbalik itu? Dalam hal menimbang maslahah dan mudorot. Menimbang kebaikan, maslahahnya, dan menimbang bahayanya. Ya kita sama-sama tahu dalam tradisi keilmuan Islam, terutama usul fikih itu, ya Sultan Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam itu ya sangat menekankan sekali perlunya untuk menimbangkan maslahah dan mudorot. Ketika ada ajaran yang mengajak kita untuk menarik manfaat jalbul masolih, ya dengan ajaran yang mengajak kita untuk menghindari bahaya, darul mafasid, mana yang kita dahulukan? Apakah ada pertimbangan dari akar rumput ya, dari grassroots ya, bahwa betul-betul antara maslahah dan mudorot, ya kalau PWI itu masalahnya itu lebih besar daripada mudorotnya. Ya, dalam hal menghadapi ya arus pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan ya nasab, ya pemalsuan karomah, ya dan lain-lain. Yang itu kalau dibiarkan, itu jangka panjangnya itu akan sangat destruktif, akan merusak masa depan umat Islam di Indonesia. Ya memang ada resiko, ada gejolak, itu sebuah risiko, seperti di Mesir misalnya ketika pemerintah membubarkan Ikhwan Muslimin, ya, atau di Indonesia seperti ketika pemerintah membubarkan khilafah atau membubarkan FPI. Ya memang ada gejolak. Tapi itu akan dengan seiring waktu, ya, akan menjadi bagian dari edukasi masyarakat. Bagian dari pencerahan untuk masyarakat. Jadi ini yang kemudian apakah benar-benar ini jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih? Apakah benar-benar berbasis pada agak putus-putus, Dokter Ribut. Ya, koneksi bermasalah Pak Sugeng. Ya. Dan menarik kemanfaatan.
Agak Inilah putus-putus menarik ya Pak Sugeng. Iya. kemanfaatannya itu adalah ya kan, karena perdamaian itu. Halo, Suaranya halo, putus-putus, Gus. apa Ya, suara saya baru terdengar? kurang lebih 30 detik sebelum ini agak keputus-putus Dokter Ribut. Oh ya, baik. Sekarang udah Jadi lancar ini, sekarang udah lancar ini. Oh baik. Jadi yang kedua tadi poin yang adanya takolub ya, adanya apa pertimbangan yang mungkin terbalik ya antara jalbul mafasid sama jalbul masolih. Nah, karena yang tadi disebutkan, oke lah berdamai itu baik. Tapi bukannya apa keadilan itu ya jauh lebih baik. Karena tanpa keadilan perdamaian itu nggak akan bertahan lama. Ya, akan menjadikan bangsa kita ini tercerabut dari akar sejarahnya, dari akar budayanya, yang nanti ya akan merugi sendiri. Itu jangka panjang. Oleh karena itu, masalah yang diperjuangkan oleh PWLS ini terukur. Ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih. Jadi mafsadah dari agenda yang struktural, masif, ya, hegemonik dari Pak Alawi itu memang harus dicegat, dihalau. Jangan sampai akumulasi kebohongan itu dianggap sesuatu yang benar. Jadi menjadi kebenaran persepsi. Jangan, kita harus berdasarkan pada kebenaran fakta, bukan kebenaran persepsi. Nah itu ya. Jadi yang didahulukan adalah jalbul mafasidnya, bukan jalbul masolih. Ya, memang perdamaian itu bagus, tetapi menegakkan keadilan itu lebih bagus, lebih baik. Ya, keadilan ya anak pesantren paham lah. Adil itu kan lawannya zulmun. Adil itu kan berarti tidak zolim. Zolim berarti tidak adil. Ya, jadi azulmu wa syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kalangan pesantren, alumni pesantren pasti paham ini. Ya, jadi bukan masalah perdamaian saja, tetapi keadilan itu harus diperjuangkan. Oleh karena itu, ini perlu dipertimbangkan. Apakah instruksi PBNU itu betul-betul darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih, ataukah justru sebaliknya muqallab. Ya, ini poin yang kedua, takolub. Kemudian poin yang ketiga itu adanya takasur. Takasur itu ya kalau bahasa dalam instruksi itu kan adalah dalam rangka untuk menghindari tafarruq ya. Menghindari perpecahan. Ya, sebenarnya PNU Nahdlatul Ulama yang memiliki usia yang sudah 1 abad lebih stabil, agak terputus Dokter Ribut. Nggak stabil koneksinya. Ya, kita mengalami masalah koneksi ya teman-teman. PWI LS. Oke, ini udah jelas ya. Ya, baik. Ini udah jelas kembali ya. Udah jelas kembali sekarang. Ya, jadi sama-sama, ini yang poin ketiga itu, sumbernya itu sama, adalah spirit Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu, otomatis mereka dalam berjuang itu kan memiliki sanad, memiliki genealogi keilmuan. Ya, kalau Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu Wali Songo itu sudah menerapkan itu di Indonesia, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong masuk Islam, ya dengan tanpa paksaan. Ya, dengan 2 prinsip bitadarruj dengan dengan bertahap dan juga adamul kharaj, tidak menyakiti, tidak melukai. Jadi sama, spiritnya itu sama. Ya, jadi PWILS selama ini hanyalah ingin menyampaikan kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah. Ya, walaupun mohon maaf, mungkin Yai Imad misalnya dilaknat-laknat, tapi kan Yai Imad kan tidak pernah membalas untuk melaknat mereka, tidak. Karena itu bukan akhlak dari para pengikut baginda Rasulullah, para pengikut Wali Songo. Oke, itu yang ketiga. Jadi jangan sampai terpecah, karena porsinya itu memang agak berbeda. Kalau PBNU memang lebih ke normatif ya. Artinya normatif itu ya kepentingan untuk kebangsaan, bahkan kepentingan untuk merawat jagat, membangun peradaban. Ya, seperti Gus saya kan beliau sangat semangat untuk menjalin kerjasama dengan Liga Muslim Dunia, menjalin kerjasama dengan organisasi kerjasama Islam. Itu dalam rangka menjadi pelopor perdamaian dunia. Ini makro. Tapi yang
kemudian apakah yang mikro ini betul-betul dipertimbangkan, dipikirkan secara matang? Karena yang mikro ini, yang kecil-kecil itu dari akar rumput masukannya. Yang korban-korban di masyarakat, yang mengamati langsung bagaimana kebohongan secara masif itu, ya sampai makam pun dipalsukan. Itu yang tahu yang di bawah, di akar rumput. Nah, dari basis nasab tadi itu banyak porsi yang dimiliki oleh PWI itu adalah porsinya adalah historis. Jadi mestinya yang normatif sama historis itu saling melengkapi. Ya syukur-syukur ya dari PBNU itu memperkuat kajian-kajian historis, ya entah itu pernasaban, entah itu masalah sanad riwayat, hadis, sunnah dan seterusnya untuk menghadapi perkembangan global. Kayak di Mekah itu, ya Liga Muslim Dunia udah memfasilitasi untuk mempertemukan mazhab-mazhab Islam, ya mengangkat tema binaul husuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Nah, bagaimana membangun jembatan antara NU sama PWI? Ya, itu kita nggak bisa menyepelekan perjuangan. Karena ya kalau orang-orang ikhlas itu kan mereka nggak dapat fasilitas dari pemerintah. Orang-orang PWI kan berjuang ya seadanya, walaupun disebut melarat pun ya tetap berjuang gitu. Tapi kan jangan sampai kita karena nggak disupport sama proyek-proyek besar, ya kita tidak berdakwah, tidak berjuang. Jadi dua sayap normatif dan historis itu harus ketemu biar peradaban Nusantara ini kuat, bukan saling menegasikan. Ya, ini yang mungkin ya, instruksi PBNU kan sepertinya ingin menegasikan PWI, tapi kan jangan saling menegasikan. Ya, karena nggak mungkin lah semua itu masuk struktural PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting kan nggak muat itu kantornya itu kalau semua masuk struktur itu. Tapi dalam masa perjuangan tetap, ini yang saya sebut dengan takasur, ingkasar, pecah kayak kaca itu susah nanti dibenahi kalau pecah itu. Oleh karena itu ini mumpung belum jauh, ya ini perlulah melakukan otokritik itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nanti akan dilanjutkan diskusi ya. Itu yang saya sebut dengan tahajur. Jadi yang pertama itu takalluf, yang kedua itu taqallub, yang ketiga itu takasur, yang keempat adalah tahajur. Dari kata hajar itu batu. Jadi membatu, memfosil. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi fosilisasi dalam tradisi keilmuan NU. Jadi menghindari dimensi keilmuan itu sesuatu yang sangat tidak layak lah bagi organisasi keulamaan itu. Ya kan tidak mungkin dalam bisnis saja kita mengikuti digitalisasi, tapi dalam ilmu turos, ya termasuk dalam masalah riwayat, ya ini perlu diadakan masail khusus, masalah hadis, masalah sunnah, masalah nasab. Itu nggak ada masalah karena dunia keilmuan sudah berkembang. Sehingga tidak hasil setiap kajian mengulang yang sudah dikaji. Itu kan daya inovasinya kurang. Ya kita perlu meningkatkan daya inovasi dengan cara apa? Kajian yang berbasis genealogis. Tidak hanya masalah sanad tapi juga masalah nasab. Jadi ini perlu dianggap sebagai tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Kalau bagaimana dunia Arab perkembangan saat ini, perdebatan yang terbuka itu ya. Ini kalau disampaikan secara fair-fairan. Bahkan sekelas Al-Azhar pun itu kewalahan menghadapi debatnya orang-orang Syiah gitu. Yang mereka itu mengkaji riwayatnya mereka ya dari kalangan Syiah juga mengkaji riwayatnya kalangan Sunni. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ya Sunan Ad-Darimi, Muwatta, Musnad Asy-Syafi'i, ya Mustadrak Al-Hakim, itu mereka mengkaji dengan serius. Nah, kalau kita hanya normatif juz'i, hanya paradigma partikular, yaitu kajian-kajian fikih saja. Nah, ini yang ke depan kita nggak tahu apakah umat Islam Nusantara ini akan menjadi pelopor dalam diskursus keilmuan. Ya nggak usah jauh-jauh. Ya nggak usah jauh-jauh. Seperti acara yang di Mekah itu di Saudi Arabia yang diadakan oleh Liga Muslim Dunia dan difasilitasi oleh Raja Salman. Itu kan temanya diangkat binaul jusur bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Ternyata siapa yang dipercaya sebagai tukang masak, sebagai perumus kajian itu siapa? Ya orang-orang Saudi. Saudi mazhabnya apa? Mazhabnya Wahabi, ideologinya Wahabi. Terus bagaimana peran Indonesia? Apakah menghindari tantangan perkembangan dunia keilmuan? Nah, oleh karena itu
kalau disebut basul masail, masalah sudah ada, yaitu masalah nasab dan dampaknya. Nasab itu bagaimana ontologinya, kemudian kajian keilmuan epistemologinya bagaimana, kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial keagamaan itu bagaimana, aksiologinya. Nah ini kan banyak profesor-profesor Nahdlatul Ulama yang bisa diajak untuk membahas ini. Kenapa nggak dilakukan? Nah ini yang perlu ya, jangan sampai terjadi krisis literasi. Ya, jangan sampai yang dibahasakan oleh orang-orang BRIN itu matinya kepakaran. Itu perlu dihindari karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama, bukan naumul ulama atau tidurnya para ulama. Ya, bangun-bangun sudah dibangkitkan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin NU bangkit. Nah ini jangan sampai. Jadi bangkit dari akar sejarah sendiri, bangkit dari kekuatan khazanahnya sendiri. Nah itu khazanah kita kok itu. Ya kalau ada yang berjuang ya namanya kata Gus Dur kan semuanya itu berubah. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi watak perubahan itu nggak bisa dicegah. Apalagi sekarang setiap orang itu bisa punya panggung untuk berbicara, walaupun dia tidak pantas berbicara. Nah kalau sudah seperti ini, apakah tidak blunder? Instruksi PBN itu apakah tidak blunder? Jangan sampai justru yang dikecewakan adalah jutaan warga NU yang ada di Indonesia ini. Jadi ini yang saya pahami. Jadi 4 poin tadi dari adanya sesuatu yang mungkin berlebihan, takaluf, kemudian takoluf, bukan darul mafasid muqaddamun ala jalil masolih, tapi sebaliknya, ya sebaliknya adalah jalil masolih muqaddamun ala jalil mafasid. Ini kurang presisi dalam kajian usul itu. Kemudian takasur, ya adanya perpecahan yang justru itu sesama saudara, itu kan tidak baik. Dua sayap kok saling berantem, itu nggak baik. Maka dua sayap ini harus saling menguatkan sehingga bisa terbang untuk menjaga sejarah dan membangun masa depan. Menjaga sejarah dan membangun masa depan. Ya, Nietzsche itu kan mengkritik sejarah. Nabi Muhammad juga mengkritik sejarah untuk apa? Untuk membangun masa depan. Kalau sejarah tidak kita kritik, dipalsukan, dibiarkan, itu masalah. Jadi ini yang perlu kita cermati. Ya kalau memang merugikan langsung PBNU kayak Jatman itu langsung disikapi. Tapi bagaimana kalau merugikan warga NU? Apakah dilempar ke PWILS? Ketika sudah ditangani oleh PWLS, apakah PWLS dinegasikan? Itu kan juga kasihan. Ya, karena ini perjuangan itu ya seumur hidup sekali. Dan yang terakhir tadi tahajur. Kita menghindari jangan sampailah kajian keilmuan itu membeku, bahkan memfosil. Kita harus cairkan. Ya, secara sains maupun secara geologis kembali kepada akar sejarah. Ya ini sementara paparan dari saya. Tetapi kalau menurut Abah ada 2 hal yang barangkali sudah sering Abah sampaikan. Memang kalau kelihatannya di dalam diskursus nasab ini ada 2 kelompok ulama yang tidak bisa dipaksakan. Yang pertama adalah yang mereka senantiasa berpegang kepada ulumuddin, ya, berpegang kepada sendi-sendi fikih peradaban zaman dahulu pertengahan, ya, dengan yang mereka para ulama yang sudah sampai kepada ad-dirasah al-islamiyah, yang sudah mendapatkan pencerahan tadi semua, dan akan menjadi sebuah dilema kepada bangsa ini, bangsa Indonesia, ya, pada saat keilmuan sudah mati, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ribut barusan. Saya luar biasa menurut saya. Kita kedepannya adalah membutuhkan barangkali sebelum Abah menanggapi tentang surat yang dikeluarkan oleh PBNU ini adalah kembali, ya, PBNU yang sekarang, walaupun saya sedikit mengerti tentang Gus Yahya, sebetulnya beliau cukup modern, pandangannya cukup moderat. Tetapi barangkali karena ada pakewuh, barangkali akhirnya tidak mau karena harus berhadapan dengan atasannya yang memang belum sejalan, gitu kan tadi. Tetapi yang menjadi persoalan barangkali dari diskusi ini, Pak, luar biasa ini gagasannya dan diskusinya, adalah memang kita harus berpikir adalah bagaimana kita adalah menghadapi Gen Z yang mana sekarang ini adalah berkembangnya adalah pembuktian ilmiah tadi semua. Sementara pintu ilmiah seolah-olah adalah ditutup sama sekali. Ini adalah sebetulnya gambaran dari cerminan surat yang keluar daripada PBNU itu. Penggambaran adalah merupakan ada pengkebirian, ya, daripada nalar-nalar ulama-ulama yang sudah ada pada dirasah al-islamiyah, yang sudah memiliki adalah pencerahan dalam berbicara, sudah memiliki hipotesa dan senantiasa mengaitkan segala sesuatu adalah kepada segala peradaban, ya, tadi semua. Sehingga sekarang sadar nggak sadar kita sudah kehilangan peradaban itu sendiri. Kalau seandainya ini kita dibiarkan,
Dr. Ribut, barangkali Abah sangat setuju dengan panjenengan. Dan Abah sering dengarkan apa pemaparan-pemaparan panjenengan dari berbagai podcast. Dan memang harusnya ke depan kayak Dr. Sugeng dan kemudian adalah ke depannya adalah kita tidak bisa lagi berada atau barangkali kalaupun hari ini barangkali adalah sesepuh-sesepuh kita di PBNU belum sepakat tentang ad-dirasah Islamiyah. Kita ini hidup ini madrasah dari semua. Ada proses pembelajaran. Dan akal kita pun semakin berkembang. Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman bicara adalah, pada saat alat bicara adalah menggunakan telepati. Tapi hari ini adalah dengan ilmiah sudah didohirkan, kita bisa bicara video call. Semua manusia sudah bisa melaksanakan video call. Dan masih banyak-banyak hal-hal yang lain tentang genetika. Barangkali orang-orang Islam sekarang ini belum terbiasa. Kalau Abah sering di Eropa, di Belanda, jadi mana dengan teman-teman, bahwa tentang kebetulan adalah Abah itu adalah alumni dari IPB, ya. Kita ada alumni ya teman-teman yang di Australia adalah membuat genetika pembiakan sapi dengan metodologi rekayasa genetika tadi semua. Ini kan hal yang sangat ilmiah sesungguhnya dan akan banyak hal nanti ke depan pengresa semua ya, kalau seandainya kita berhenti pada satu titik dan kita tidak mau berubah, akal kita tidak mau berubah. Padahal Allah sudah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada dasarnya kita adalah kenapa di dalam Al-Qur'an setiap Allah memaparkan segala sesuatu selalu diakhiri dengan afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Maka disinilah Abah juga melihat hari ini ya bahwa sesungguhnya Indonesia ya terutama adalah para pemikir-pemikir Islam Indonesia sudah kehilangan landasan yang sebenarnya. Pada saat bangsa-bangsa lain justru sekarang sudah menemukan, bahkan semuanya kalau Abah perhatikan dari Al-Qur'an. Pada saat mereka sudah bicara tentang misalnya adalah rekayasa genetika tentang ikan tadi semua. Pada saat Allah berfirman, Allah menurunkan hujan. Dari hujan kemudian Allah menghidupkan segala perkara yang hidup. Kemudian adalah mereka yang meneliti nas, bukan hanya nas tapi mafhum nas, sehingga bahkan sampai kepada makosid daripada itu, sehingga mereka malah menemukan bagaimana membuat dam, pengairan, perikanan dan lain sebagainya. Ini kedepannya NU akan berhadapan PBNU dengan hal-hal yang demikian. Karena pada saat di sisi lain kita membutuhkan adalah pertumbuhan, apalagi kita menuju Indonesia emas. Tapi kalau landasan berpikir kita masih sangat tradisional dan kita mematikan akal, maka inilah yang menurut saya pribadi yang mungkin adalah kalau dibandingkan dengan Dr. Ribut, saya bukan siapa-siapa dengan Dr. Sugeng gitu kan. Tapi barangkali kita saling berembuk lah Nah inilah juga ada Dr. Ribut yang Abah khawatirkan sebagai orang tua dari dulu. Karena Abah orang tua tapi sedikit gaul gitu kan tadi. Karena teman-teman dari Jerman Timur, Jerman Barat, Spanyol, karena Abah selalu keliling setahun sekali itu keliling Eropa. Nah inilah yang Abah sedihkan tentang Nusantara. Bahkan dari satu hal saja, mereka dari Al-Qur'an sudah berhasil adalah meningkatkan nilai pertanian, peternakan, perikanan. Ya, contoh lagi adalah pada saat Allah berbicara tentang surat An-Nur menutup aurat. Apa yang kita bicarakan selalu tentang haram, halal, baik dan buruk menutup aurat misalnya contohnya. Tetapi mereka sudah lain, membuat mesin pintal. Akhirnya membuat pertumbuhan kapas yang terbaik dengan waktu yang tercepat. Dari itulah membuat mesin pemintal menjadi kain, kain menjadi baju, baju akhirnya menutup aurat. Ini walaupun mungkin tidak linear demikian, tapi Abah melihat bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan dunia barat pelan tapi pasti adalah sedang membuktikan Al-Qur'an. Kebenaran Al-Qur'an. Bahkan dalam satu ayat surat Al-Hijr Abah melihat ini mungkin barangkali sebelum kita menanggapi, karena ini masalah kolot dan modern kan masalahnya, gitu kan tadi semua. Kalau kita berpikir yang senantiasa berhenti, sementara Islam itu untuk orang yang berakal. Dan sekarang yang Abah khawatirkan di dalam kaidah, semua ulama itu ngerti dalam kaidah mantek, gitu kan tadi. Tetapi Dr. Ribut sekarang, Dr. Sugeng, Pak Lutfi semua, sekarang ini saya melihat macam justru mereka itu memaksakan dalil kepada akal. Padahal dalil di akhir zaman semacam ini bukan kita tidak percaya, kita harus percaya dalil daripada hujah. Nah itulah haji. Haji itu adalah orang yang sudah punya hujah gitu kan sesungguhnya. Gitu kan tadi. Nah ini. Nah inilah yang dikhawatirkan gitu. Pada saat manusia dipaksakan dengan dalil, tetapi dalil itu tidak mau diverifikasi dengan selalu ya sudah husnudon. Segalanya adalah sudah aja ngikutin saja. Ini dunia tidak akan diam sesungguhnya. Abah adalah pernah membuat sebuah buku penelitian bagaimana berkembangnya dunia teleportasi dan telekomunikasi. Dari mulai telepatinya zaman Nabi Sulaiman, kemudian pindah ke semapur, pindahlah kepada Morse, pindahlah kepada dulu itu adalah telegram, pindahlah merasakan semua
merasakan dari mulai telegram, pindah ke pager, pindah kepada mulai handphone, dan dari handphone pun kemudian akan terus satu demi satu hilang di bumi ini. Dulu adalah misalnya contoh semua di Indonesia ini adalah ada tentang tempat di mana kita bisa membuat foto, misalnya Fuji Film, Ricoh dan lain sebagainya. Tapi bertumbuhnya pengetahuan, berkembangnya ilmu pengetahuan, munculnya Android, maka hilanglah satu persatu. Nah, inilah yang Abah khawatirkan adalah apa yang sudah diyakini oleh orang tua kita, misalnya contoh tentang nasab dan lain sebagainya. Dan mereka berpegang pada syuhra wal istifadoh yang tidak pernah syuhra gitu kan tadi semua. Padahal yang apalagi berkaitan dengan ilmu apapun sesungguhnya akan terus terjadi, betul kata Dr. Ribut, yang tidak ada yang pasti itulah perubahan. Perubahan itulah suatu kepastian yang tidak bisa berhenti. Karena itulah cara Allah mengajarkan kepada makhluknya, akalnya adalah terus berkembang. Sebagaimana pada surat-surat Al-Hijr, Allah berbicara tentang revolusi mental, dan revolusi adalah juga fisik. Pada saat Allah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di situ kalau Abah membaca tafsirnya adalah ada dua revolusi. Yang pertama revolusi fisik. Manusia sebelumnya adalah bungkuk, sebetulnya Allah mengatakan banyak kalimat-kalimat adalah. Kemudian kata Allah adalah sawu, luruskan, sawaituhu, diluruskan, ditegakkan sebetulnya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maaf barangkali kalau Abah agak sedikit keluar tadi semua, tapi barangkali bisa diluruskan oleh Dr. Ribut tadi semua. Cuma Abah bisa menafsirkan, di ayat itu Allah sesungguhnya sedang berbicara tentang manusia purba dan manusia modern. Yang nafakhtu fihi min ruhi, itu di situ adalah sesungguhnya adalah revolusi mental. Bagaimana manusia itu adalah sekarang berjalan kepada Tuhannya, karena isi alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq, kata Ibnu Arabi. Alam ini adalah cerminan Allah al-haq, maka disebut alam, alamat. Allah, alam, alamat. Maka segalanya yang disebut ulama, bukan lagi mereka yang bisa baca kitab, bukan lagi mereka yang baca kitab gundul. Karena dari awal pun yang disebut ulama itu ada. Maka adalah mereka yang mengerti, adalah yang alim, dan tidak cukup hanya sebatas alimah. Harus alimah ya'lamu ilman pema'laman bahwa alimun wadaka. Maklum. Kalau sudah maklum, berarti maklum itu harus melewati sebuah metodologi uji coba, penelitian. Tidak bisa, katanya. Apalagi di zaman semacam ini adalah dibutuhkan sebuah terobosan di dalam ilmu pengetahuan Islam yang sesungguhnya yang sekarang ini Islam sejak Abbasiyah kita hancur, kemudian kitab-kitab yang kita dimiliki oleh ulama dulu, misalnya Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Syekh Al-Jabar, Syekh Al-Botani. Ulama-ulama kita yang dahulu, sesungguhnya ulama yang sengaja ilmunya sampai hari ini masih bisa digunakan. Ilmu palak masih bisa digunakan. Al-Jabar bisa digunakan. Kemudian, tetapi sekarang seolah-olah setelah kita ada kehancuran Abbasiyah itu, maka disitulah sesungguhnya kitab-kitab kita adalah dihancurkan sampai di sungai-sungai itu adalah dibuanglah. Nah, hari ini sesungguhnya ilmu itu digunakan kalau Abah lihat oleh Korea, oleh Jepang, oleh Eropa. Tadi semua. Walaupun mereka tidak pengakuan kepada Islam, tetapi kalau Abah lihat pola hidupnya sangat Islami. Saya bisa jamin Dr. Sugeng, Dr. Ribut, juga Pak Lutfi, Abah pernah keliling bagaimana mereka menjaga alamnya. Karena mereka itu sudah mengerti. Dan ini juga yang Abah pernah nanya pada Abah nyebutkan nama Pak KDM. Saya bilang, Pak KDM, apa yang Anda lakukan dengan menyeliputi baju pohon itu? Dia nanya balik, atau menurut Abah, adakah di dunia ini yang bukan Allah? Nah, ini berarti pandangannya sudah pandangan yang dalam. Sudah memandang alam ini adalah merupakan cerminan perwujudan Allah Al-Haq. Nah, inilah yang sesungguhnya Islam kehilangan sisi ini. Cukup ilmu itu dari alimah. Yang penting tahu. Tahu itu belum tentu faham. Faham itu belum tentu mafhum. Karena orang mafhum itu akan menguasai dengan segalanya dengan teliti dan jeli. Bukan dengan hasil ilmiah. Bukan katanya. Tapi sekarang kebanyakan ulama kita ini sudah hanya berpegang kepada ulama-ulama ulumuddin, adalah mereka-mereka yang bersandar kepada para fuqaha abad pertengahan yang dibicarakan bukan tentang manfaat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sementara ke depan tantangan umat ini tentang manfaat. Umat membutuhkan manfaat. Jadi bukan berarti bagaimana hak Islam itu bermanfaat buat dirinya. Islamlah yang menolong diri. Sementara hari ini manusia sudah berlaku, dia membela Islam, membela Allah. Harusnya Allah dan Islam yang membela dirinya. Nah, inilah akibat adalah pemahaman yang hanya satu sisi. Pengetahuan yang tidak diadakan sebuah penelitian, riset. Maka kata Abah, kedepannya buat Indonesia dibutuhkan adalah ulama-ulama yang betul-betul memiliki pencerahan. Tadi semua adalah nalarnya yang luar. Logika manteknya digunakan. Dan memahami ilmu alam. Maka itulah kenapa alam disebut juga. Orang yang menguasai ilmu alam disebut alim. Orangnya disebut ulama. Tadi semua. Ya. Dan akan ada amal. Amal itu terjadi karena mereka adalah ulama. Ulama itu yang alim. Alim itu yang mengerti alam. Tadi semua.
Nah inilah maka kalau seandainya maaf yang dikaitannya dengan sekarang surat dari PBNU adalah ini penggambaran sebetulnya adalah kembali PBNU itu adalah berbenturan dari Abah ngerti beberapa orang yang didapat, Abah kenal beberapa orang di PBNU yang menurut Abah pemahamannya cukup cerdas. Tetapi kemudian sekarang kelihatannya adalah malah justru adalah yang tidak cerdas, yang berpikir kolot dan dia ingin bertahan entah sampai tahun berapa, begitu kan tadi semua. Yang dikhawatirkan sampai tahun berapa mereka mau bertahan semacam ini. Dunia sementara terus berkembang. Sebentar lagi Pak, handphone itu tidak lagi menggunakan begini. Nanti handphone itu Abah udah lihat, handphone itu sudah ada pakai cincin. Handphone, kamera, semua. Bahkan sudah ada di Korea, di sini. Diciptakan handphone yang sebetulnya mereka bisa nanti ke depan itu. Sementara ulama kita gini aja lihat keajaiban-keajaiban. Dan mereka masih terjebak di dalam pola pikir kolot yang dulu. Tadi semua. Maka inilah tugas kita, kerja kita ke depan ini. Bagaimana melahirkan satu tim yang luar biasa dari PBNU. Yang memiliki dirosah al-Islamiyah. Orang-orang yang memiliki latar pengetahuan yang baik. Yang memahami kayak Profesor Agil Sirot, Profesor Mustamar. Kiai Mustamar, itu luar biasa. Itulah barangkali yang dari Abah, Pak. Sementara Abah hanya melihat, maaf barangkali tidak sejalan, tidak sinkron, tidak menjawab semua persoalan, tapi kalau menurut Abah membahas apa yang mereka itu tadi semua, ini adalah sebuah muskil hal yang demikian itu dilakukan gitu kan tadi. Apakah mereka tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat, apakah tidak pernah melihat video, atau mereka budak tidak mau mendengar, itu Abah nggak ngerti tadi semua. Ya. Itu saja barangkali sementara dari Abah, barangkali nanti kita kalau seandainya berbelok dari judul silakan diluruskan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.